Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, serta salam hormat yang setinggi-tingginya saya haturkan ke hadapan Bapak dan Ibu sekalian, para senior kami, para pahlawan pembangunan, serta seluruh pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semoga di hari yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan yang paripurna, ketenangan jiwa, serta kebahagiaan yang tak terhingga di tengah keluarga tercinta. Karena sesungguhnya tiada nikmat yang lebih besar selain kesehatan dan kesempatan untuk menikmati masa purna bakti dengan hati yang damai. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkanlah kami hadir kembali di ruang dengar dan ruang baca Bapak Ibu untuk menyampaikan sebuah kabar gembira, kabar yang sesungguhnya telah dinanti-nanti dengan penuh harap, kabar yang mungkin selama beberapa waktu terakhir ini simpang siur di berbagai kanal media sosial maupun percakapan sehari-hari, namun kali ini kami hadir untuk meluruskan, memperjelas, dan menguraikan secara sangat terperinci, runtut, dan transparan mengenai realisasi pembayaran rapel kenaikan gaji pensiunan tahun 2025 yang menjadi hak mutlak Bapak dan Ibu sekalian. Penting bagi kami untuk memulai penjelasan ini dengan sebuah penegasan yang menenangkan hati, bahwa apa yang selama ini menjadi pertanyaan besar di benak Bapak dan Ibu mengenai apakah rapel tersebut benar-benar akan dibayarkan atau tidak, kini telah terjawab dengan pasti, karena pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan lembaga penyalur resmi telah memberikan lampu hijau dan memastikan bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan adalah sebuah keniscayaan yang sedang diproses menuju tahap realisasi, sebuah bentuk komitmen negara yang tidak akan diingkari. Jika kita menelisik lebih dalam mengenai substansi dari kabar bahagia ini, kita berbicara tentang sebuah hak keuangan yang cukup signifikan, di mana rapel kenaikan gaji ini bukanlah sekadar bonus atau hadiah yang sifatnya tentatif, melainkan merupakan akumulasi dari selisih kenaikan gaji yang seharusnya diterima sejak awal tahun, yang artinya pembayaran ini akan mencakup rentang waktu yang sangat panjang, yakni mulai dari bulan Januari hingga bulan November tahun 2025. Sehingga total hitungan rapel yang akan diterima adalah setara dengan 11 bulan penuh selisih kenaikan yang belum terbayarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Hal ini tentu menjadi angin segar yang sangat menyejukkan, mengingat nominal yang akan diterima nanti merupakan penjumlahan dari selisih kenaikan yang terakumulasi selama hampir 1 tahun penuh, dan kabar baiknya adalah kebijakan ini berlaku secara menyeluruh tanpa pandang bulu, artinya seluruh golongan pensiunan, mulai dari golongan I yang mungkin merupakan pensiunan juru, golongan 2 sebagai pengatur, golongan terterani sebagai penata, hingga golongan Arabi sebagai pembina, semuanya tanpa terkecuali akan mendapatkan hak penyesuaian ini sesuai dengan tabel dan persentase yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang sah, di mana nominal spesifik yang diterima oleh masing-masing individu tentu akan bervariasi bergantung pada golongan, masa kerja, dan pokok pensiun terakhir. Namun satu hal yang pasti adalah tidak akan ada pengurangan hak sedikit pun, karena semuanya dihitung berdasarkan formula standar yang akuntabel dan transparan. Dalam proses menuju pencairan yang dinanti-nantikan ini, pemerintah tidak bekerja sendirian, melainkan melibatkan koordinasi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan sebagai penyedia anggaran dengan PT Taspen, Persero, serta PT Asabri, Persero, sebagai lembaga pengelola dana pensiun yang selama ini melayani Bapak dan Ibu, di mana saat ini seluruh instrumen regulasi dan teknis di tingkat pusat sudah memasuki tahap finalisasi yang sangat krusial, sebuah tahap di mana instruksi pelaksanaan telah diturunkan, dan sistem pembayaran sedang disiapkan untuk menghadapi volume transaksi yang besar secara serentak di seluruh Indonesia. Semuanya bergerak dalam satu komando yang terarah demi mengejar sebuah target waktu nasional yang telah dicanangkan, yaitu tanggal 5 Desember. Sebuah tanggal yang kami harapkan dapat menjadi pegangan resmi dan acuan utama bagi Bapak Ibu sekalian, agar tidak lagi terombang-ambing oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab, berita hoax, atau spekulasi liar yang seringkali muncul di grup-grup WhatsApp atau media sosial yang sumbernya tidak jelas. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak ada lagi keraguan yang tersisa, mari kita bedah secara mendalam mengenai mekanisme atau alur pencairan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah,
di mana meskipun pada praktiknya nanti Bapak Ibu hanya tinggal menerima dana di rekening, namun di balik layar terdapat sebuah proses kerja raksasa yang dibagi menjadi 3 tahapan strategis guna memastikan tidak ada Rp1 pun uang negara yang salah sasaran dan tidak ada satupun pensiunan yang terlewat haknya. Tahapan pertama yang saat ini mungkin sedang atau telah berlangsung adalah fase administrasi dan validasi data dasar. Sebuah fase yang sangat fundamental di mana data jutaan pensiunan di seluruh Indonesia dikumpulkan kembali, diperiksa kelengkapannya, dan disinkronkan lintas lembaga, mulai dari memverifikasi kesesuaian nomor induk kependudukan, NIK, memastikan status kehidupan penerima pensiun untuk menghindari pembayaran kepada yang sudah wafat tanpa ahli waris yang sah, hingga pengecekan keaktifan nomor rekening bank yang terdaftar. Karena seringkali terjadi kasus di mana rekening sudah mati atau berubah namun belum terlaporkan, sehingga tahap verifikasi administrasi ini menjadi benteng pertama untuk meminimalisir kegagalan transfer, retur di kemudian hari. Setelah fase administrasi ini dianggap bersih dan valid, barulah sistem akan bergerak masuk ke tahap kedua, yaitu fase utama eksekusi pencairan, yang mana ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu, karena pada tahap inilah data yang sudah clean and clear akan dimasukkan ke dalam sistem perbendaharaan negara untuk diterbitkan perintah membayarnya, dan dana rapel tersebut akan mulai didistribusikan dari kas negara menuju rekening penampungan di Taspen dan Asabri untuk selanjutnya diteruskan langsung ke rekening pribadi Bapak dan Ibu sekalian di berbagai bank mitra bayar maupun PT Pos Indonesia. Pada tahap kedua ini, mayoritas pensiunan yang datanya tidak bermasalah, yang rajin melakukan autentikasi, dan yang rekeningnya aktif akan memiliki peluang paling besar untuk menerima dana rapel tepat waktu sesuai estimasi awal, karena sistem akan memprioritaskan data yang sudah siap salur tanpa kendala teknis. Namun, pemerintah menyadari bahwa dalam mengelola data jutaan, orang tentu tidak luput dari dinamika dan kendala di lapangan. Oleh karena itu, disiapkanlah tahap ketiga yang berfungsi sebagai fase penyelesaian atau sapu jagat yang dikhususkan bagi para pensiunan yang mungkin pada tahap pertama dan kedua sempat tersangkut karena adanya anomali data, seperti misalnya ada perbedaan ejaan nama antara di KTP dan di buku tabungan, atau adanya perpindahan domisili yang belum terupdate, atau masalah teknis perbankan lainnya, sehingga pada tahap ketiga ini, tim verifikator akan bekerja lebih intensif untuk menyelesaikan masalah-masalah kasuistik tersebut agar hak Bapak Ibu tetap bisa disalurkan. Pemerintah berkomitmen keras bahwa seluruh rangkaian proses dari tahap 1 hingga tahap 3 ini harus dikebut dan diselesaikan seoptimal mungkin dengan menjadikan tanggal 5 Desember sebagai titik target penyelesaian, sehingga diharapkan pada tanggal tersebut atau segera setelahnya, notifikasi transfer masuk sudah mulai berdering di handphone Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang juga sangat krusial untuk kami tekankan berulang kali demi kenyamanan, Bapak Ibu adalah mengenai metode pembayaran rapel ini, bahwa dana rapel kenaikan gaji selama 11 bulan tersebut akan dibayarkan secara sekaligus alias lump sum, dalam satu kali transaksi transfer, bukan dicicil per bulan. Bukan dibagi-bagi dalam beberapa termin yang membingungkan, melainkan langsung tunai satu gelondongan masuk ke rekening, terpisah dari gaji pensiun bulanan rutin yang biasa Bapak Ibu terima. Jadi nanti di mutasi rekening Bapak Ibu akan terlihat ada transaksi masuk tersendiri dengan nominal yang cukup besar yang merupakan rapel tersebut, sementara gaji pensiun bulan Desember akan tetap masuk seperti biasa sesuai jadwal rutinnya, sehingga ini benar-benar menjadi tambahan rezeki yang utuh. Berkaitan dengan hal teknis tersebut, kami juga memohon dengan sangat agar Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot, tidak perlu membuang tenaga dan biaya transportasi untuk datang berbondong-bondong ke kantor cabang Taspen atau kantor Asabri, tidak perlu antre pagi-pagi di bank hanya untuk menanyakan kapan cair, karena sistem pembayaran zaman sekarang sudah serba otomatis dan digital. Bapak dan Ibu cukup duduk manis di rumah, bersabar, memperbanyak doa, dan sesekali mengecek saldo melalui mobile banking atau ATM terdekat jika waktunya sudah tiba, kecuali dan hanya kecuali jika Bapak Ibu mendapatkan surat panggilan resmi atau notifikasi langsung dari pihak Taspen Asabri yang meminta untuk melengkapi berkas tertentu karena adanya kendala data khusus, barulah Bapak Ibu perlu datang.
Namun jika tidak ada panggilan, berarti data Bapak Ibu aman dan tinggal menunggu giliran transfer. Penjelasan panjang lebar ini kami susun semata-mata untuk menepis berbagai simpang siur informasi yang selama ini mungkin membuat Bapak Ibu bingung, resah, atau bahkan kecewa karena banyaknya janji-janji palsu dari sumber yang tidak kredibel. Ada yang bilang cair bulan lalu, ada yang bilang ditunda tahun depan, ada yang bilang dicicil. Semua itu mari kita lupakan, dan kita kembali berpegang pada skema resmi pemerintah yang menargetkan penyelesaian menuju 5 Desember ini. Perlu Bapak Ibu pahami dan renungkan bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji pensiunan dan membayarkan rapelnya ini bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan telah melalui proses perhitungan anggaran negara yang sangat matang, pertimbangan ekonomi makro yang dalam, dan yang paling utama adalah didasari oleh niat tulus negara untuk memberikan penghargaan, apresiasi, dan tanda terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala dharma bakti, keringat, dan pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan bagi bangsa dan negara selama puluhan tahun masa dinas. Kenaikan ini adalah bentuk kecil dari balas jasa negara untuk memastikan bahwa di masa tua ini, Bapak dan Ibu tetap memiliki daya beli yang terjaga, kesejahteraan yang layak, dan kehormatan yang terjaga di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sikapi kabar ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap menjaga kesabaran dan ketenangan, sembari menunggu proses teknis perbankan yang sedang bekerja, karena memindahkan dana triliunan rupiah ke jutaan rekening tentu membutuhkan waktu dan ketelitian sistem agar tidak terjadi error. Sekali lagi kami ingatkan, besaran rapel yang diterima adalah murni perhitungan pemerintah, tanpa potongan biaya administrasi liar, tanpa pungutan dari pihak manapun. Jadi jika ada oknum yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan meminta imbalan, mohon segera abaikan dan laporkan, karena itu pasti penipuan. Taspen dan Asabri bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang berlaku. Akhir kata, kami berharap penjelasan yang sangat detail dan runtut ini bisa menjadi pelita yang menerangi kebingungan Bapak Ibu, menjadi penyejuk di tengah panasnya isu yang beredar, dan menjadi pegangan yang valid hingga dana tersebut benar-benar mendarat di rekening masing-masing. Kami mengajak Bapak Ibu untuk terus memantau perkembangan informasi melalui jalur yang benar dan sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus menyajikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi komunitas pensiunan, kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk menekan tombol like, membagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan di grup alumni atau tetangga, serta menekan tombol subscribe agar silaturahmi informasi kita tidak terputus di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Bapak dan Ibu, memberikan umur yang panjang lagi berkah, rezeki yang melimpah dan barokah, serta kesehatan yang prima untuk menikmati masa tua bersama anak cucu tercinta. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu menyimak penjelasan ini. Sampai jumpa di kabar baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.